wa balagha masyayikh ma wara'an nahr fi tadlilihim hatta ja'alul majusa as'ada halan minhum li'annahum innama asbatu syarikan wahidan wa hum asbatu asyuraka ala tuhsa lakin at-tahqiq annahum la yakfuruna bidzalik kama qala Sa'duddin li'annahum lam yaj'alu khaliqiyatal abdi ka khaliqiyatillahi ta'ala liftiqarihi ila al-asbabi wal wasa'idi bi khilafihi ta'ala. Ulama-ulama di belakang sungai Jihun, Transaksonia, ulama di belakang sungai Jihun itu orang-orang ulama-ulama Khurasan dan di Rusia Selatan itu berlebih-lebihan di dalam menyesatkan orang-orang Mu'tazilah. Sampai-sampai ulama di belakang sungai Jihun itu menganggap orang-orang Majusi itu lebih mending, lebih beruntung daripada orang Mu'tazilah. Kenapa? Karena orang-orang Majusi itu hanya menetapkan satu sekutu, Tuhan kegelapan dan Tuhan terang, hanya satu. Jadi dua Tuhan. Sedangkan orang-orang Mu'tazilah itu menetapkan beberapa Tuhan. Jadi beribu-ribu, bukan beribu-ribu, jutaan setiap manusia punya kekuasa, punya sifat pencipta. Jadi berarti orang-orang Mu'tazilah menetapkan ada bermiliar-miliar Tuhan yang tidak bisa dihitung. Tetapi menurut pendapat yang tahqiq, pendapat yang sebenarnya, yang benar, ialah orang-orang Mu'tazilah itu tidak kafir, disebabkan mereka mengatakan bahwa manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri, yang ikhtiari itu, sebagaimana disampaikan oleh Sa'duddin At-Taftazani. Kenapa tidak kafir? Orang Mu'tazilah mengatakan keyakinan seperti itu karena orang-orang Mu'tazilah itu tidak meyakini kepenciptaannya seorang hamba itu sama dengan kepenciptaannya Allah Ta'ala. Tidak meyakini sama. Kenapa? Karena hamba itu butuh pada sebab-sebab dan butuh pada perantara-perantara. Misalnya buat rumah harus butuh semen, harus butuh bata, harus pasir. Itu yang membuat mereka tidak kafir. Beda dengan Allah. Allah mencipta itu tanpa bahan, tanpa harus pakai alat-alat macam-macam. Jadi tidak kafir orang Mu'tazilah itu, tapi fasik. Paling ringan orang Mu'tazilah itu fasik. Fasik itu dosa besar. Li'annahu ta'ala hadza ta'lilu la yufhimul khasmah idh huwa la yusallimuhu. Alasan bahwa karena Allah lah yang menciptakan perbuatan makhluk, itu alasan yang tidak bisa melumpuhkan musuh. Musuh itu Mu'tazilah, ya. Musuh dalam keyakinan perbuatan manusia adalah Mu'tazilah. Kenapa? Karena orang Mu'tazilah, musuh itu rival akidah yaitu Mu'tazilah, tidak menyetujui perkataan alasan itu, bahwa karena Allah yang menciptakan. Tidak, manusia punya ciptaan sendiri, kata Mu'tazilah. Faqalu minal anbiya'i bayanun lil makhluqati. Kata-kata minal anbiya itu ada menjelaskan makhluk-makhluk. Wa amma ma yaqa'u min mauti syakhsin aw idaihi inda diradihi masalan ala waliyin minal awliya'i fa huwa bi khalaqillahi ta'ala yakhluquhu inda ghadabil waliyyi ala hadzal mu'taridi.
Sedangkan apa yang terjadi pada seseorang, yaitu ada seseorang yang mati, ada seseorang yang uh, ketika menyakiti buka ya, idza itu ta'zi maknanya. Ada orang tersakiti, langsung sakit misalnya, ketika dia menantang, ketika dia mengkritik seorang wali daripada wali Allah, kemudian dia mati, kemudian dia langsung lumpuh, sakit atau nggak bisa jalan atau sakit yang lain, itu tetap adalah ciptaan Allah, bukan wali itu yang mematikan, bukan wali itu yang melumpuhkan, membuat sakit. Allah yang menciptakan, Allah menciptakan itu kematian ialah bersamaan ketika si wali itu marah pada orang yang tidak percaya itu, pada yang nentang itu. Qauluhu mana ini ya? Wa amma ma yaqulu ila akhiri ma hadza raddun lima qad yaridu ala qawlihi laisa li ahadin min al makhluqat. Hasulul iradi kaifa taqulu laisa li ahadin ila akhirih ma anna nushahidu anna syakhs idza tardu ala waliyin yamutu aw yahsul lahu adan kamaradin. Kata-kata beliau wa amma ma yaqulu dan seterusnya itu adalah bantahan kepada sesuatu yang terasa janggal, muskil, dengan kata-kata beliau yang Fudhali laisa li ahadin minal makhluqat, bahwa tak seorang pun makhluk itu punya perbuatan. Itu menjadi janggal. Kesimpulannya, kejanggalannya itu ialah begini. Bagaimana engkau Imam Fudhali mengatakan bahwa tak seorang pun punya perbuatan apapun? Sebab kita sendiri padahal kita sendiri sering menyaksikan bahwa ada seseorang ketika seseorang itu protes pada wali, mengkritik seorang wali, lalu dia langsung mati atau dia dapat gangguan seperti sakit. Itu kok terjadi, walinya marah langsung mati si orang yang membuat wali marah itu. Wasilul iradi wa muhassalur raddi anna hadza laysa lil waliyyi fihi ta'zirun wa inna ma huwa bi khalqillahi ta'ala inda ghadabil waliyyi. Kesimpulan daripada bantahan itu ialah bahwa kematian seseorang yang protes pada wali itu, sebenarnya wali itu tidak punya efek sama sekali akan kematian tadi orang yang protes wali itu. Itu orang yang nentang wali itu kok bisa mati, itu ialah karena Allah yang menciptakan kematian itu bersamaan dengan wali itu marah, bukan wali yang membuat mati. Qauluhu min mautin bayanun lima. Kata-kata min mautin itu adalah bayan pada kata-kata ma. Minnya min makna bayan. Au idzaihi ay ta'dzihi min nahwi maradin. Idza itu menyakiti, tapi maksudnya ta'adzi, tersakiti, binahwi maradin dengan sejenis sakit. Qauluhu inda dzarfun liyaqa'u. Kata-kata inda itu adalah sebagai dzaraf, zaman dari kepada kata-kata yaqa'u. Qauluhu masalan ayadhur bihi lahu anhu dzalika. Umpama, masalan umpama. Jadi umpama itu bisa jadi mukul. Seseorang itu memukul wali atau yang lain, memfitnah misalnya. Qauluhu ala waliyin minal awliya'i. Qala al-Yusiyyu naqlan an ba'dil a'immah la yakunu syakhsu waliyan ila bi syurutin arba'atin. Imam Al-Yusi berkata, mengutip penjelasan dari salah seorang ulama, mengatakan bahwa seseorang itu tidak mungkin jadi wali kecuali kalau sudah memenuhi 4 syarat. Al-awwalu yakuna arifan bi usulid din hatta yafruqa bainal khaliqi wal makhluqi wa bainan nabiyyi wal mutanabbi ay mudda'in nubuwati. Syarat pertama orang bisa jadi wali ialah dia harus menguasai ilmu usuluddin.
Ilmu usuluddin itu ilmu akidah-akidah. Sehingga dengan menguasai ilmu akidah itu dia bisa membedakan mana pencipta, mana yang tercipta. Ya, mana Allah, mana makhluk Allah. Dan bisa membedakan mana nabi dengan mana yang ngaku-ngaku nabi. Ay mudda'in nubuwah, orang yang ngaku-ngaku jadi nabi. Asani ayakun aliman bi ahkami syariati naqlan wa fahman bihaitsu law adhaballahu ilma ahlil ardi lawujida indahu. Syarat yang kedua orang itu bisa dikatakan wali, bisa jadi wali, ialah dia harus menguasai ilmu-ilmu hukum syariat, hukum halal, haram, wajib, sunnah, makruh, dan seterusnya. Baik secara nukil dari kitab-kitab para ulama, wafahman, maupun secara pemahaman, inspirasi dari hati dia. Dengan gambaran dari menguasainya ilmu syariat, seandainya Allah musnahkan semua ilmu penduduk bumi, semua ulama diwafatkan oleh Allah atau ilmunya oleh Allah dicabut, maka semua ilmu syariat, mazhab 4 itu ada pada orang ini yang wali itu, dari hebatnya ilmu syariatnya. As-salisun ayatasifa bil mahmudi minal awsafi kal wara'i wal ikhlasi fi kulli amalin. Syarat keempat, syaratnya orang itu jadi wali. Ketiga ialah harus punya sifat-sifat terpuji, akhlak-akhlak terpuji, seperti waro. Waro itu apik ya, kata orang Sunda, hati-hati dalam makanan, dalam tindakan, dalam pakaian, dan ikhlas di semua amal perbuatannya harus terpuji. Ar-rabi'u yalzamal khawfa abadan bi alla yajida dumaninatan darfat ainin id la yadri ahwa min fariqi sa'adah aw min fariqi syaqawah. Syarat keempat seseorang bisa jadi wali ialah harus selalu cemas, selalu takut kepada Allah selamanya sampai mati. Bagaimana selalu takut kepada Allah itu? Ialah meratinya tidak pernah merasa tenang. Sekejap mata pun dia tidak pernah merasa tenang dalam hidupnya. Kenapa tidak tenang? Karena dia tidak tahu apakah dia termasuk kelompok orang yang beruntung, orang yang berbahagia, orang yang selamat, apakah dia termasuk kelompok orang celaka, orang yang ahli neraka. Intaha ba'di hazbin. Demikianlah penjelasan Imam Yusi, ada sedikit yang dibuang redaksinya. Qaulu terus wala tufassaru al-wahdatu fil af'ali wala tufassaru al-wahdatu fil amri ta'ala biqawliha laisa liqawli ta'ala fi'lun ka fi'lihi li'annahu yaqtadi annahu liqawlillahi ta'ala fi'lun lakinnahu laisa ka fi'lillahi wa huwa batilun bal wallahu ta'ala al-khaliqu lil af'ali kulliha. Kesatuan perbuatan Allah tidak boleh diterjemahkan dengan kamu mengatakan begini: selain Allah tidak punya perbuatan yang sama dengan perbuatan Allah. Salah itu. Kenapa? Penafsiran seperti itu salah karena penafsiran itu memberi pengertian bahwa selain Allah itu punya perbuatan, akan tetapi tidak seperti perbuatannya Allah. Padahal omongan itu salah. Bahkan Allah lah yang menciptakan semua perbuatan manusia. Lanhu yaga wala tufassaru mana yang fawa bi khalqillah jawabnya amma fawa itu yakhluquhu law hazafahu madarrahu kata-kata bi khalq
yakhluquhu itu seandainya tidak dihapus, seandainya dihapus itu tidak membahayakan, tidak membuat salah paham. Qaulu la tufassirul wahdatu fi ta'ridun lil itiradi ala man abara bi hadhihi ibarati min mutakallimin. Beliau mengatakan wala tufassirul wahdatu dan seterusnya itu adalah sindiran untuk memprotes, untuk menyalahkan orang yang menggunakan istilah dengan istilah ini, istilah bahwa selain Allah punya perbuatan tidak punya perbuatan yang seperti perbuatan Allah. Itu ibarat penjelasan yang salah itu. Lain tadi Allah alam.